Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Bapak Arsal Ismail. Halo Pak, apa kabar? Apa kabar Sania? Pak Arsal, di tengah gejolak geopolitik global dan juga volatilitas harga batu bara, sejauh ini bagaimana kinerja dari PTBA hingga semester 1 2024? Untuk kondisi saat ini sampai dengan semester 1 tahun 2024, PTBA telah berhasil mencatatkan penjualan sekitar rounded 20,1 juta metrik ton. Nah, dari 20,1 juta metrik ton itu sebagian besar tentunya kita untuk memenuhi kebutuhan domestik ya. Hanya sebagiannya lagi kita gunakan untuk kegiatan ekspor. Jadi kalau dirinci lagi dari 20,1 juta itu sekitar rounded 12,5 something itu digunakan untuk kebutuhan domestik, sisanya kami lakukan untuk ekspor. Jadi yang untuk DMO itu kurang lebih PTBA itu udah 56%-an lah untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan domestik. Itu Mbak Sania. Oke, tadi DMO 56% kebutuhan domestik, baik Pak. Namun untuk target sendiri, pencapaian produksi batubara hingga akhir tahun ini berapa Pak? Nah di akhir tahun ini kita relatif hampir sama dengan tahun lalu ya. Produksi kita harapkan di rounded 41,8 ton ya, rounded 42 juta ton lah gitu ya. Nah sampai semester 1 ini kita sudah separuhnya kita sudah menghasilkan produksi, begitu juga penjualannya sudah hampir dari separuhnya sudah kita penuhi. Jadi relatively untuk produksi dan penjualan untuk semester 1 ini PTBA sudah memenuhi target sesuai dengan RKP. Kalau dibandingkan dengan RKP gitu kan. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu tentunya kalau year on year-nya untuk semester 1 kita ada kenaikan sekitar 15%, di mana semester 1 tahun lalu kita sekitar around 17 jutaan, sekarang sekitar 20,1 juta ton. Dan ini merupakan yang tertinggi untuk 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir ini kita secara semesteran, secara year on year-nya ini pencapaian kita yang tertinggi. Baik, dengan pencapaian tertinggi ini selama 5 tahun terakhir berarti faktor cuaca seperti La Nina ini tidak mempengaruhi begitu ya Pak terhadap produksi batubara dari PTBA? Oh ya tentu ada ya dampaknya, pengaruhnya terhadap dampak El Nino atau cuaca. Tapi kami di internal ya PTBA ini memang sudah biasa ya untuk mengantisipasi kondisi gejolak El Nino. Makanya teman-teman khususnya kami di PTBA ini selalu agile dan tanggap terhadap prediksi-prediksi yang akan terjadi di dalam jangka pendek ini ya. Karena siklus untuk El Nino ini kan bukan hal yang baru ya. Itu setiap tahun biasanya ada gejolak dan kita udah berdasarkan proyeksi ramalan dan kita harus sudah mengantisipasi, kecuali yang gejolak-gejolak yang sifatnya yang unpredictable ya, kayak misalnya perang Rusia sama Ukraine, Cina sama Australia. Nah itu kan di hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi yang sifatnya umum ya kita harus tanggap dan agile. Nah gimana untuk melakukannya, untuk mengantisipasinya ya? Ya kalau PTBA ini kan fokusnya sekarang ini dalam rangka membantu ketahanan energi, membantu pemerintah. Kami fokus untuk yang di dalam negeri. Di dalam negeri tadi rounded ya kita hampir 60% untuk kebutuhan DMO. Ini captive karena harus ke PLN, pupuk dan semen ya. Nah sisanya kami lakukan untuk ekspor. Nah disinilah yang kami harus hati-hati gitu kan. Nah di lain pihak tentunya di internal kami juga selalu melakukan kegiatan
good mining practice ya, mana kegiatan pertambangan ini harus mengikuti norma-norma pertambangan, dan di situ kami sudah mencanangkan secara berkelanjutan untuk melakukan cost leadership dalam rangka menghadapi tadi El Nino. Salah satunya itu Mbak Sania yang kami lakukan. Baik, jadi dari faktor cuaca sendiri sebetulnya sudah diantisipasi, sudah di-tackle begitu ya oleh PTBA. Namun yang tidak bisa diantisipasi atau yang mungkin di luar kontrol atau ini adalah faktor geopolitik global seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, Pak Arsal, kemudian dengan di tengah gejolak volatilitas harga karena faktor geopolitik tadi, ini bagaimana pengaruhnya ke kinerja PTBA hingga semester 1 2024? Nah, kondisi sekarang yang terjadi itu kan ada perang apa yang terakhir nih ya, kegiatan di Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah tuh dampak pengaruhnya tidak terlalu signifikan ya. Kemudian kalau Rusia sama Ukraina itu kan sampai sekarang pun perangnya tuh belum selesai, dan masa-masa kebutuhan untuk krisis yang batu bara seperti tahun 2022 itu kan sudah terlewatin ya. Nah, tentunya PTBA dalam rangka menghadapi kondisi-kondisi yang terutama yang uncontrollable tadi, yaitu tadi kita sudah mempersiapkan diri bahwa fokus kita ini memproduksi dengan strategi pertama pasar yang kita tuju mana, itu ini harus kawan-kawan yang industrinya yang betul-betul masih captive. Dan kami melakukan ekspor itu ke Cina, India, Korea, kemudian ada juga masuk ke Filipina, Vietnam. Nah, ini kan hanya sekitar 40%-an yang kami lakukan untuk penjualan ekspor ini. Tadi dalam rangka menghadapi gejolak, sekarang ini harga ini kan kecenderungannya kan relatif turun kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu ya. Tapi dengan kondisi harga seperti yang sekarang ini, PTBA tentunya sudah mengantisipasi. Nah, kami sudah melakukan fokus terhadap kegiatan penambangan kami, yang tadi saya katakan kami harus melakukan berbagai macam efisiensi agar keberlanjutan kegiatan penjualan ekspor PT Bukit Asam ini tetap continue dan sustainable gitu, Pak. Baik, tadi Bapak sampaikan ini penjualan harga batu bara maksud saya ini kan memang cenderung turun ya dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk ekspor sendiri masih negara terbesar mana Pak? Tadi Bapak sebutkan ada China, India. Sementara ini ada dua yang negara yang terbesar yang ngambil batu bara kita, yaitu China dan India ya. Pak Sania ketahui China itu produksinya mereka itu kurang lebih hampir 4,6 miliaran tahun 2023. Sementara kebutuhan mereka kan hampir 5 miliar. Jadi sebagian besar dia kan impor. Nah, impornya itu sebagian besar itu dari Indonesia. Begitu juga India. India itu kalau tidak salah produksinya mungkin around sekitar hampir 1 miliaran lah ya. Tapi kebutuhan mereka juga lebih dari itu. Nah, kita memanfaatkan demand daripada Cina dan India untuk kita masuk ke pasar yang Cina dan India. Cina India ini sudah lama kami punya, jadi bukan hal-hal yang baru. Yang baru itu misalnya nanti yang ke Vietnam, kami ada juga masuk, kemudian ada juga ke Filipina, kemudian juga ada yang ke Korea Selatan, gitu kan. Jepang juga kita ada, tapi mayoritas kita yang produksi batu bara kita kirim ke Cina dan India. Baik, tapi sejauh ini tengah gaungnya transisi energi belum ada turunnya permintaan begitu ya Pak, masih tetap sama saja? Untuk jangka pendek transisi energi ini untuk permintaan batu bara relatif boleh dikatakan stabil ya, karena transisi untuk energi ini kan butuh waktu. Dan disinilah PTBA memanfaatkan dengan momen waktu yang masih horizonnya masih agak panjang, kita harus mengoptimalkan apa yang kita miliki. Baik, tapi dari segi tadi capaian sendiri sebetulnya masih optimal saja dan sesuai target ya untuk PTBA sendiri.
Baik, kemudian terkait mitra instansi pengelola batubara, ini tanggapan PTBA ataupun Bapak sebagai pelaku usaha bagaimana? Nah, MIP ini kan tujuannya tentunya kan agar pasokan di dalam negeri, khususnya kebutuhan PLN ini kan bisa terjaga dan terpenuhi. Nah, PTBA sebagai perusahaan BUMN pertambangan batubara, ini satu-satunya BUMN ya yang bergerak di bidang pertambangan batubara, akan komit dan dukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Karena tujuan MIP ini adalah untuk menjaga pasokan di dalam negeri agar tidak terjadi shortage gitu ya. Nah, kita harapkan tentunya dengan adanya MIP ini, kami berharap dari PTBA ini agar segera direalisasikan dan PTBA sebagai BUMN ya tidak hanya membantu pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, tapi juga mendukung untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional, khususnya di dalam bidang energi kelistrikan yang menggunakan bahan baku batubara. Tapi dari segi urgensi, seberapa besar Bapak ingin MIP segera dibentuk atau segera selesai? Ya, kita berharap secepat mungkin ya, karena MIP ini ya tujuannya tadi kan agar menjaga jaminan pasokan kepada DMO khususnya kepada PLN ini bisa sustainable ya, bisa continue dan bisa ada perhitungan-perhitungan yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, sampai dengan hari ini ya kami masih menunggu dari pemerintah, apapun yang diputuskan oleh pemerintah, PTBA sebagai BUMN tentunya akan ikut mensupport dan sangat mendukung program ini. Mudah-mudahan di sisa periode kepresidenannya sekarang ini masih bisa untuk direalisasikan, untuk ditandatanganin perpresnya. Itu harapan kami tentunya. Baik Pak Arsal, nah terkait dengan transisi energi ini kan PTBA juga memiliki proyek begitu ya Pak, mengembangkan bahan baku untuk pembuatan baterai listrik. Nah ini sejauh apa Pak progresnya? Nah, jadi transisi energi ya, pemerintah ini sekarang ini kan fokus untuk hilirisasi ya. Hilirisasi ini salah satunya ini adalah kita kaitkan dengan transisi energi. Nah, kalau untuk PTBA sebenarnya transisi energi yang dilakukan oleh PTBA ini ada berbagai macam diversifikasi ya. Tapi yang sudah berjalan sekarang ini kami PTBA sudah berhasil dalam skala lab untuk melakukan mengubah batu bara dari batu bara menjadi artificial graphite dan anoda. Jadi artificial graphite ini akan bisa kita tinggal menjadi anoda, dan anoda ini salah satu komponen bahan baku EV listrik. Nah, kebenaran PTBA ini sebagai bagian daripada grup holding Main ID, kita masing-masing grup mempunyai nilai tambah sendiri-sendiri. Jadi kalau Bukit Asam nanti dari batu baranya bisa ditransisikan atau dihilirisasikan menjadikan artificial graphite dan anoda, itu komponen IP baterai untuk anoda ini kurang lebih sekitar around 20%-an. Nah, paling enggak ini dari sisi EV baterainya aja punya captive market kalau itu dijadikan anoda. Sedangkan graphite-nya sendiri itu sangat banyak industri-industri yang membutuhkan untuk graphite. Sekarang ini kami sedang berproses untuk merealisasikannya. Jadi ada pilot project yang sedang kami kerjakan. Insya Allah dalam 2 tahun ke depan ini berhasil, sehingga ini memberikan added value atau nilai tambah dari batu bara menjadi artificial graphite atau anoda tadi, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Arsal. Ini berarti kita juga tentunya harapkan semoga target-target dari PTBA ini bisa tercapai tahun ini dan juga tahun depan, dan juga ini berarti menjadikan semakin jelas dan terang begitu ya Pak, bahwa batu bara sangat berperan untuk transisi energi karena tadi bisa dijadikan anoda dan juga artificial graphite. Terima kasih banyak Pak Arsal. Terima kasih Mbak Sania. Sehat dan sukses untuk Anda Pak. Terima kasih ya.
Ya pemirsa, itulah wawancara kami bersama dengan Direktur Utama PTBA, Bapak Arsal Ismail, dan CNBC Indonesia Beyond Business.